maunya buah sudah mulai lebat. Tapi ada masalah lagi, ini yang saya tunjukkan tadi, batang buah itu ada yang agak mengering, akhirnya batal. Terus ada juga yang kena pembusukan buah. Ada 40 yang sudah masih tumbuh, yang sudah menjalar ini. Yang 20 lebih itu, 23 itu mati. Nah, sementara kami mencoba untuk melakukan penyulaman, tapi sampai saat ini belum dapat bibit yang pas. Tidak terasa sudah hari kelima kami berkeliling di Toraja Utara. Dataran tinggi Toraja Utara menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Namun kondisi jalan dan tanjakan yang ekstra menjadi kendala untuk mengakses beberapa lokasi. Untungnya kami sempat menyewa mobil 4-wheel drive untuk menuju beberapa lokasi. Tidak semua petani sudah menuai sukses dari penggunaan screenhouse bantuan dari pemerintah. Beberapa masih jatuh bangun dan terus belajar menemukan formula yang pas untuk tanamannya. Hari ini kami dipertemukan dengan Ibu Lucy dan Pak Niko yang pantang menyerah dalam budidaya stroberi dan anggur dalam screenhouse. Nah, dulu sebelum ada screenhouse di sini kita tanam bawang merah memang. Iya, tapi setelah ada ini, terus kita dapat ini stroberi, jadi kita bilang biar kita uji coba saja, gitu. Panen pertama tidak cukup 1 kilo, cuman barangkali kalau tidak salah 500 gram kah. Panen kedua pokoknya tidak cukup 1 kilo, belum cukup 1 kilo, belum, iya belum. Nah, waktu pertama kali kan belum pernah nanam stroberi ya sebelumnya? Iya belum, baru kali ini. Iya, iya. Jadi saya tertarik dengan itu karena artinya tanam. Dulu saya dengar katanya bertahan 5 tahun ya ini pohon stroberi. Jadi pikir saya bilang wah tidak terlalu ini, tinggal dirawat saja. Artinya ganti tanam toh tidak seperti cabai kan. Habis masa itu kita ganti lagi pohonnya, bibitnya kita ganti lagi. Jadi ini saya bilang saya uji coba dulu bagaimana seperti apa perkembangannya. Nah, kenapa pilih anggur? Itu tadi, karena selama ini kan hanya melihat anggur itu dari pasar, dinikmati. Belum tahu bagaimana sih prosesnya, atau bagaimana sih budidayanya anggur itu. Selama ini kami, kelompok di sini itu membudidayakan atau menanam kopi. Ya, karena Toraja itu terkenal dengan kopi. Nah, akhirnya tertarik juga ya bagaimana sih untuk anggur itu yang tertariknya di situ karena belum pernah melihat pohon anggur secara langsung. Nah, sampai saat ini baru kelihatan ini. Dalam prosesnya, mereka berdua mengalami kendala hingga mengakibatkan banyak tanaman yang mati. Kalau di dalam populasi ini sesuai dengan kotak yang ada, jadi satu barisan ini ada 21. Nah ini ada 3 berarti 63 pohon. Tapi ada beberapa yang mati, ada 40 yang sudah masih tumbuh, yang sudah menjalar ini. Yang 20 lebih itu, 23 itu mati. Nah, sementara kami mencoba untuk melakukan penyulaman, tapi sampai saat ini belum dapat bibit yang pas.
Ini yang jadi masalah lagi karena kita sudah menunggu maunya buah sudah mulai lebat. Tapi ada masalah lagi, ini yang saya tunjukkan tadi, batang buah itu ada yang agak mengering, akhirnya batal. Terus ada juga yang kena pembusukan buah. Ya, itu yang kami mau tanyakan, bagaimana cara perawatannya supaya bisa normal kembali. Karena dulu buah ada besar, pokoknya besar. Terus saya lihat selama ini kayak mulai mengecil-mengecil lagi gitu. Yang mati itu rata-rata karena waktu diangkut dia goyang. Nah, memang setelah sampai di sini baru saya dapat informasi dari teman-teman, termasuk dari teman yang ada di Palopo itu. Dia bilang hati-hati angkutnya, jangan sampai goyang. Nah, di situ mungkin itu yang paling berpengaruh. Kedua, ada yang diserang jamur, tapi kan sudah disemprot kemarin. Ini sudah mulai bertunas, yang kemarin dikena itu sudah mulai ada tunas hijau. Jadi kami semprot dengan obat, yaitu kalau dia jamur kami Amistar Top. Kalau dia itu kami kasih kemarin fungisida atau lewat batang itu furadan. Kebetulan ada saya miliki furadan, jadi saya kasih furadan. Dan banyak teman-teman di kota yang pesan gitu. Iya. Artinya selama ini saya belum bisa penuhi. Banyak yang tanyakan mau minta kilo-kilo gitu. Saya bilang saya belum berani, makanya saya tidak terlalu ini di grup lagi. Iya. Dulu karena saya takut nanti diserbu, saya mau kasih apa. Ini belum maksimal. Iya, jadi itu harapan kita, mudah-mudahan ke depan ini bisa maksimal supaya pemesan itu bisa kita penuhi. Udah banyak. Iya, sudah banyak yang ini tapi masih terbatas. Kami bisa menjadikan tempat ini untuk tempat kunjungan anak-anak untuk mengetahui anggur itu bagaimana. Khususnya kebetulan dia dari TK, ada TK di sini agak dekat. Kemarin antusias sekali mau masuk, tapi takutnya karena anak-anak jadi ini juga belum bagus, belum berbuah, jadi kami belum izinkan masuk. Beberapa petani penerima bantuan Screenhouse di Toraja Utara baru pertama kali belajar dalam budidaya tanaman yang mereka pilih. Kurangnya pendampingan dari penyuluh pertanian membuat mereka terpaksa belajar sendiri tanpa pendampingan sehingga butuh waktu yang lama untuk mencapai produksi yang maksimal. Nah, saat ini kami terkendala, jadi rata-rata belum aktif penyuluhnya di Smart Farming ini. Jadi kami sendiri dari bidang hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang mendampingi petani-petani penerima manfaat seperti itu. Cuman ada beberapa poktan yang penerima manfaat itu, contoh di komunitas stroberi, karena ada beberapa yang tidak maksimal dalam produksinya. Mungkin itu karena ya pertama karena baru, kemudian mencampur pupuk, komposisi pupuknya juga mungkin belum sesuai. Jadi mereka harapkan kalau boleh komoditasnya diganti seperti itu. Untuk keberlanjutan kami dari Dinas Pertanian boleh memperbolehkan petani jika ingin mengganti komoditas. Salah satunya ya sekarang contoh seperti paprika, kami dorong untuk tanam paprika karena pasarnya itu sudah ada. Jadi kami sudah mulai berkomunikasi dengan pihak hotel dan swalayan supermarket di Makassar untuk mengambil barang-barang dari greenhouse, hasil produksi dari greenhouse seperti itu. Tapi akan terus bertahan di stroberi kan, Bu? Iya, seperti itu. Jadi saya bilang pokoknya semangat saja, pasti nanti berbuah seperti kami dulu. Saya kayaknya merasa ini, saya bilang kenapa sudah begini, katanya 3 bulan sudah lebat buahnya, ternyata ya pelan-pelan gitu. Jadi saya baru pelajari, oh seperti ini. Saya mulai pelajari, bunga mulai muncul, macam sekarang sudah saya lihat sudah banyak bunga daripada yang awal-awal gitu. Pertama yang kami rasakan karena masih awam ya tentang itu, sehingga kami mencoba belajar atau ingin tahu itu melalui media-media yang ada. Bahkan saya bergabung di pencinta anggur. Jadi saya masuk di situ, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain.
sehingga banyak petunjuk yang didapatkan. Nah, salah satunya adalah bagaimana untuk proses pembuahan, bagaimana proses pemupukannya, dikasih berbagi dengan teman-teman yang lain. Terus dari dinas selalu mendampingi, bertanya ke dinas, sabar Pak, itu belum waktunya. Belum, cukup lama juga ya. Ya, jadi itu. Kalau sementara ini dijual kemana saja, Bu? Saya jual, artinya jual-jual online saja sama teman-teman karena masih di lokasi saja masih butuh. Iya, sementara yang lain saya antar ke ini, ke pameran yang macam kemarin itu saya sudah sempat antar 2,5 kilo. Nah, kami mencoba untuk supaya greenhouse tidak mubazir, mencoba untuk menanam tomat ceri, menanam tomat ceri sebagai tanam sampingan. Nanti kalau ini anggur sudah jadi, kita tidak hilangkan tomatnya. Pertama karena tomat ceri ini di Toraja itu sangat langka, mahal. Apalagi pada posisi sekarang itu luar biasa mahalnya. Kedua, kan kalau misalnya tomat itu tidak cocok dengan curah hujan yang tinggi. Saya mencoba menanam, saya bilang kalau begitu ditanam di greenhouse, mudah-mudahan bisa. Ya, ini juga sudah ada bunganya, ada yang sudah berbuah. Meskipun belum menuai hasil yang maksimal, mereka tidak menyerah begitu saja. Bu Lucy dan Pak Niko masih mau terus belajar karena mereka yakin dengan budidaya dalam greenhouse memberikan prospek yang bagus dibandingkan dengan budidaya di lahan terbuka. Puji Tuhan, tiba-tiba ada ini, ya kita bersyukur ya, apa yang kita rindukan selama ini ternyata dijawab juga. Ya itu kita bersyukur. Iya. Iya, bermanfaat, banyak manfaat karena ini apa, kita bebas. Pokoknya nomor satu itu kapan saja kita bisa merawat tanaman, menanam, ya. Biar hujan apa kita bisa kerja, ya tidak terlalu panas juga. Dibanding sebelum ada ini, kan kita ya hujan ya istirahat lagi. Panas kita tidak tahan panas ya istirahat lagi. Nah ini kita bebas, iya. Hujan panas kapan saja kita bisa. Dari Bapak, apakah pernah ada rencana studi banding nggak untuk tanaman anggur ini? Justru keinginan itu nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi dinas. Kasih tahu Pak Ibu Fenty, tolonglah bisa di studi tiru ke petani atau pencinta anggur yang sudah berhasil, supaya usaha budidaya ini juga bisa ada lebih bermanfaat. Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan pertanian melalui teknologi Smart Greenhouse. 42 greenhouse yang didapat oleh Kabupaten Toraja Utara bisa menjadi acuan kemajuan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan Indonesia jika terus dikelola secara konsisten. Dan akhirnya semangat para petani di Toraja Utara menjadi bekal untuk kami bawa pulang. Terima kasih Toraja Utara, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.